Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Jessica Refriana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai aspek fisikal beban dibayar di muka. Langsung saja, apa sih definisi dan konsep dasar dari beban dibayar di muka? Apa itu beban dibayar di muka? Jadi, beban dibayar di muka adalah pengeluaran kas yang dilakukan oleh perusahaan sebelum manfaatnya dinikmati. Aset ini akan dibebankan secara bertahap sesuai periode perolehan manfaatnya. Karakteristik utamanya itu pembayaran dilakukan di muka, sementara manfaatnya diterima di masa depan dan merupakan aset lancar atau tidak lancar. Lalu klasifikasi beban dibayar di muka. Yang pertama itu ada asuransi, sewa, lisensi berlangganan, dan maintenance atau perbaikan. Pengakuan dan pengukuran sesuai dengan standar akuntansi. Pada saat pengakuan awal, diakui sebagai aset dengan nilai uang tunai yang dikeluarkan, termasuk biaya-biaya langsung yang dapat diatribusikan. Lalu kedua, pengukuran setelah pengakuan diukur menggunakan metode garis lurus atau metode lain yang sesuai dengan pola konsumsi manfaat ekonomis. Lalu yang ketiga ada pengamortisasian, dialokasikan ke laba rugi selama periode manfaat dengan konsisten dan rasional sesuai periode akuntansi. Perlakuan pajak atas beban dibayar di muka. Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 mengatur perlakuan fiskal dengan spesifik berdasarkan jenis beban. Yang pertama, prinsip dasar. Beban dapat dikurangkan dari penghasilan bruto jika dinikmati dalam tahun pajak yang bersangkutan, sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pertimbangkan kunci. Pengakuan manfaat, dukungan dokumen bukti pembayaran, dan ketentuan khusus untuk jenis beban tertentu harus diperhatikan dengan cermat. Perbedaan antara akuntansi komersial versus akuntansi pajak. Yang pertama dari aspek pengakuan, akuntansi komersial berdasarkan standar akuntansi atau IFRS dan matching principle, sementara akuntansi pajak berdasarkan undang-undang PPH dan kapan manfaat dinikmati secara fiskal. Selanjutnya dari aspek pengamortisasian, metode garis lurus atau sesuai dengan pola manfaat, sementara untuk akuntansi pajak metode tertentu sesuai peraturan perpajakan. Dan yang terakhir dari segi aspek masa manfaat, itu untuk akuntansi komersial diestimasi berdasarkan praktik industri, dan untuk akuntansi pajak ditentukan dalam peraturan atau surat edaran Ditjen Pajak. Isu kritis dan permasalahan umum. Pertama, perbedaan masa manfaat. Ketika komersial dan fiskal menentukan masa manfaat berbeda, maka menciptakan perbedaan tetap atau waktu. Kedua, metode pengamortisasian. Perbedaan metode alokasi manfaat antara komersial dan pajak dapat menghasilkan perbedaan laba yang signifikan. Dukungan dokumentasi. Pembayaran dan kontrak yang tidak lengkap dapat menyebabkan penolakan koreksi fiskal oleh Fiskus. Dan ketentuan khusus jenis beban. Beberapa beban seperti asuransi atau sewa memiliki ketentuan khusus yang perlu diperhatikan secara ekstensif. Strategi dan tips pengelolaan optimal. Pendekatan terbaik untuk mengelola beban dibayar di muka sesuai ketentuan pajak. Yang pertama, dokumentasi lengkap, lalu konsultasi spesialis, rekonsiliasi periodik, dan pemantauan keteraturan. Lalu untuk kesimpulannya, wajib pajak harus memahami secara mendalam terkait dengan beban dibayar di muka. Karena beban dibayar di muka memerlukan pemahaman mendalam atas standar akuntansi dan regulasi pajak untuk pengelolaan yang efektif. Lalu selanjutnya, perbedaannya signifikan antara akuntansi komersial dan pajak yang dapat berdampak material pada laba dan perlu dikelola secara hati-hati. Dan wajib pajak harus mematuhi secara optimal terkait dengan strategi yang tepat dan dokumentasi lengkap
agar perusahaan dapat mencapai kepatuhan pajak optimal sambil mengelola resiko audit. Baiklah, demikian itu tadi presentasi saya mengenai aspek fisikal beban dibayar di muka. Semoga materi yang saya presentasikan tadi dapat bermanfaat. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.